antara usia dan kematangan murai batu itu hampir sama, bisa dikategorikan sama seperti itu. Makanya bisa dilihat untuk ciri-cirinya, walaupun yang saya bilang tadi ya, belum usianya belum tuntas 7 bulan kok udah ngeleper-ngeleper. Nah seperti itu ya, usianya 12 bulan tapi kok belum ngeleper. Nah itu bisa dikategorikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia kicau ya. Di video kali ini kita akan berbagi pengalaman lagi ya tentang burung murai batu ya. Oke, saya akan menyapa teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan dan selalu senantiasa dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview lagi ya tentang burung murai batu kesayangan kita. Burung murai batu kita kemarin sempat kita bikin video ya, sebelumnya udah gagal menetas ya. Kemarin gagal menetas sampai ke 3 kali ya, sampai ke 3 kali gagal menetas karena mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, yaitu yang pertama biasanya faktor dari usia, dari kematangan murai batu, dari faktor alam. Biasanya ada 3 hal itu yang mempengaruhi, dan ada satu lagi yaitu dari faktor pakan. Nah ini ada 4 ya, ada 4 yang mempengaruhi burung murai batu kita gagal menetas. Nah ini kita akan bahas satu persatu ya bro ya. Nah oke teman-teman ya, kita akan membahas satu persatu ya. Nah, kenapa burung murai batu kita itu tidak menetas ya, padahal udah semaksimal mungkin kita merawatnya ya. Nah, ini kemarin udah beberapa kali murai batu saya ini ada di kandang ternak ini gagal menetas terus sampai ke 3 kali. Padahal ini burung-burung bagus, burung-burung vector. Nah, perempuannya, betinanya ya. Nah ini untuk faktor yang pertama biasanya adalah dari faktor usia. Kalau usia biasanya yang paling menonjol adalah murai batu usia 7 bulan untuk sang betina ya. Untuk sang jantan biasanya 1 kali mabung itu udah cukup usianya untuk proses reproduksi, untuk proses perkawinan bisa dijodohkan ya. Seperti itu usia kematangan murai batu yang akan dijodohkan. Tapi kalau murai batu saya ini udah beberapa kali ya produksi, tapi kali ini emang udah 3 kali tidak menetas karena mungkin faktor dari yang lain ya, bukan faktor dari usia. Ini kalau usianya udah matang sekali, ini udah yang betina itu udah 1 tahun, yang jantan udah ada kali ya 3 tahunan ya. Ono yang jantan di sebelah sono, ini kandang 1 saya jadikan 2 ya. Di sebelah sono ada lubang untuk mencampurkan murai batu ya. Nah itu ada lubang kelihatan, nah ada lubangnya itu bisa biar murai batu itu bisa masuk ke sono ke sini ya. Nah seperti itu. Nah kita kembali lagi untuk proses murai batu kenapa tidak menetas. Yang kedua adalah faktor dari alam. Mungkin kalau dari alam memang susah ya menerka-nerka, menebak-nebak, karena faktor alam itu sangat mendukung sekali dalam beternak murai batu, yaitu kalau cuacanya panas, cuacanya itu terlalu terik sekali ya, itu biasanya produksi murai batu itu susah untuk berkembang. Soalnya mungkin emang dari cuacanya itu panas, jadinya ruangannya jadi panas ya, menyebabkan murai batu kita itu enggan mau berreproduksi ya. Bisa dilihat betinanya itu vector sekali boleh ya, betina hitam, jantan hitam. Nah seperti pejantan bolong, dia hitam ya, ekornya agak sedikit panjang, mungkin ada kali ya 15 cm untuk sang betinanya. Nah itu vector sekali, ini susah sekali untuk kita jodohkan, susah sekali untuk berproduksi. Nah ini alhamdulillah selama hampir kurang lebih ya ada hampir setahun ya, ini baru produksi kali ini. Kemarin susah banget jodohin aja, susah banget, penuh kesabaran banget ya. Tapi kalau sang jantannya itu udah saya jodohkan berkali-kali dengan betina yang lain, ada kali ya ada 4 kali langsung berjodoh, gampang banget. Tapi yang betina yang kelima ini susah banget untuk kita jodohkan. Mungkin dari betinanya kali ya, betinanya karena betina hitam mungkin. Biasanya saya jodohkan dari dulu itu betina yang abu-abu seperti betina-betina pada umumnya. Kalau ini betina ini seperti betina jantan ini bolo ya, makanya mungkin susah. Emang kadang ada yang memprediksi juga ya untuk betina yang gampang dijodohkan itu seperti apa, yaitu kalau betina yang gampang dijodohkan kalau menurut saya yaitu yang warnanya itu abu ya, yang abu-abu menges seperti itu. Tapi kalau betina yang hitam seperti ini ya susah banget untuk kita jodohkan, butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh keuletan ya, walaupun usianya udah matang. Makanya kita butuh kesabaran banget untuk
menjodohkan murai batu hitam. Nah ini tuh, murai batunya faktor sekali ya. Mungkin ini ya emang dari terah bagus ya, dari terah juara. Nah itu dari terah juara, mungkin memang susah dijodohkan. Mungkin kalau udah menetas seperti ini, yang kita harapkan bisa lolos seleksi alam dulu ya, baru untuk proses selanjutnya bisa bagus untuk hasil anak-anaknya. Nah seperti itu, moga-moga ini jantan semuanya untuk prediksi saya untuk murai batunya ya. Nah ini yang udah menetas bisa dilihat, kemarin 3 kali gagal menetas, ini baru kali ini menetas ya, yang ketiga kali. Ini udah usia sekitar 10 hari, karena kemarin itu saya lupa mau bikin video waktu pas menetas di hari yang pertama. Ini udah 10 hari menetas ini bolo. Nah itu udah gede anakannya tuh, udah kelihatan tuh udah gemoy-gemoy bolo ya. Nah ini telurnya 3 sebenarnya bolo, telur 3 menetas 2. Nah ini masih ada telurnya di bawah. Nah di bawah ada telurnya tuh, nggak kelihatannya. Nah itu ada telurnya di situ, menetas 2, alhamdulillah banget bolo ya. Nah ini yang kita harapkan dari seorang peternak ya, murai batu bisa menetas dengan sempurna, walaupun membutuhkan waktu yang panjang ya. Kita bersabar, kita telaten ya, memang harus telaten. Kalau nggak telaten, nggak sabar ya susah kita menjodohkan murai batu yang susah untuk dijodohkan. Emang karakter-karakter murai batu itu memang berbeda-beda boleh ya, ada yang gampang dijodohkan, ada yang susah dijodohkan. Yang saya bilang tadi, walaupun udah cukup usia, cukup matang semuanya ya, dari segi kelamin, dari segi usia itu udah matang, tapi emang kalau murai batu dari terah-terah yang bagus mungkin agak susah dijodohkan. Nah oke, kita kembali lagi untuk murai batu yang susah berjodoh. Mungkin ada tadi yang kedua udah kita jelaskan. Ketiga yaitu adalah faktor dari pakan ya. Faktor dari pakan memang sangat mempengaruhi sekali ya untuk murai batu dalam kelangsungan produksinya, karena faktor pakan itu sangat penting sekali ya, mendorong nutrisi birahinya murai batu. Kalau kita asal-asalan dalam memberikan makanan ya, misalnya kita kasih jangkrik aja gitu ya, itu tidak mungkin burung murai batu itu akan mau produksi ya. Bukannya tidak mungkin, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, itu juga kurang nutrisinya ya. Kita harus bervariasi ya, kuncinya dalam menjodohkan murai batu di faktor pakan adalah harus memberikan pakan yang banyak, yang bervariasi, seperti cacing, jangkrik, kroto, ulat kandang dan ulat Hongkong. Itu harus kita berikan setiap hari dalam masa penjodohan agar cepat berjodoh ya, cepat berjodoh dan akhirnya burung bisa berproduksi ya. Itu seperti itu ya untuk faktor pakannya. Dan kita lanjut lagi ya, untuk selanjutnya adalah yang keempat adalah faktor dari kematangan. Kalau faktor dari kematangan itu bisa sama aja dengan faktor dari usia ya. Untuk kematangan itu sendiri biasanya murai batu tersebut itu memiliki ciri-cirinya itu yaitu apa, seperti apa. Walaupun murai batu usianya itu 12 bulan atau 7 bulan yang pas untuk kita jodohkan, biasanya juga belum ada birahinya. Tapi kalau emang mempunyai ciri-ciri sebelum 7 bulan atau udah 12 bulan, itu dia mempunyai ciri-ciri udah ngeleper-ngeleper ya. Bila didekatkan dengan pejantan, atau pejantan bisa didekatkan dengan betinanya udah ngeleper-ngeleper, itu biasanya murai batu tersebut itu udah siap untuk reproduksi ya, untuk siap kita jodohkan ya. Nah makanya faktor usia itu bisa disamakan dengan faktor kematangan murai batu tersebut, karena itu sangat mendominasi ya, antara usia dan kematangan murai batu itu hampir sama, bisa dikategorikan sama seperti itu. Makanya bisa dilihat untuk ciri-cirinya, walaupun yang saya bilang tadi ya, belum usianya belum tuntas 7 bulan kok udah ngeleper-ngeleper. Nah seperti itu ya, usianya 12 bulan tapi kok belum ngeleper. Nah itu bisa dikategorikan sebagai faktor usia kematangan murai batu, seperti itu bisa dikategorikan hampir sama. Nah itu yang penting dalam penjodohan itu adalah kuncinya adalah murai batu tersebut itu udah birahi ya, udah ada tanda-tanda birahinya, walaupun usianya itu tidak harus pas ya, tidak harus pas, yang penting udah ada birahinya, ada tanda-tandanya seperti itu. Untuk yang jantan sendiri biasanya tanda-tandanya jantan itu udah gacor, biasanya udah gacor. Bila didekatkan dengan betina, dia juga mau mengerayu betinanya ya, seperti itu. Nah kalau emang belum merayu betinanya ya berarti murai batu tersebut sang jantannya itu ya juga belum ada birahinya. Harus kita kondisikan lagi ya, walaupun usianya itu udah matang, istilahnya usianya udah 1 kali mabung atau 1 kali ngurak, itu
biasanya juga ada murai batu yang sifatnya seperti itu. Makanya nggak jaminan untuk usia, yang penting kematangan dari murai batu tersebut. Oke ya, seperti itu. Nah ini alhamdulillah murai batu saya udah menetas. Saya sangat bersyukur sekali ya, walaupun dikasih 2 sekian lama. Kita butuh kesabaran, butuh proses ya, butuh tenaga waktu ya yang kita persiapkan dalam penjodohan, dalam beternak murai batu ini akhirnya berhasil. Oke ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku semuanya yang hobi dengan burung murai batu. Semoga menjadi acuan, menjadi patokan, menjadi referensi sebagai mana kita peternak ya harus mengembangkan murai batu agar lestari. Oke ya teman-teman, saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania Nusantara, mantap.